akan jadi lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Wena akan menjelaskan tentang ketentuan penyembelihan hewan. Pengertian penyembelihan hewan ada dua cara. Yang pertama secara bahasa, yang kedua menurut istilah. Nah, penyembelihan hewan secara bahasa berarti menjadikan lezat karena dengan disembelih hewan tersebut menjadi hidangan yang lezat dan halal. Yang kedua, menurut istilah, menyembelih adalah mematikan atau melenyapkan ruh hewan dengan cara memotong seluruh nafas dan seluruh makanan serta urat nadi, utama di lehernya, dengan pisau, pedang, atau alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syariat selain tulang dan kuku agar halal dimakan. Ketentuan syariat dalam penyembelihan hewan. Yang pertama, rukun penyembelihan. Yang kedua, sunah-sunah dalam penyembelihan. Yang ketiga, hal-hal yang dimakruhkan dalam penyembelihan. Yang keempat, hal-hal yang diharamkan dalam penyembelihan. Orang yang menyembelih adalah beragama Islam atau ahli kitab. Nah, yang artinya makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka. Yang kedua, balik dan mampu melakukan penyembelihan. Yang ketiga, menyembelih dengan sengaja. Hewan yang disembelih, yang pertama, hewan yang disembelih dalam keadaan hidup. Yang kedua, hewan yang halal menurut syariat baik zatnya maupun cara mendapatkannya. Dalam menyembelih hewan yang wajib dilakukan adalah yang pertama, memotong saluran makanan. Yang kedua, memotong saluran pernapasan. Yang ketiga, disyaratkan harus dengan sengaja. Apabila tidak dengan sengaja, seperti apabila pedang jatuh tepat mengenai leher hewan, maka hewan tersebut haram dimakan, artinya menjadi bangkai. Alat untuk menyembelih. Alat yang dapat digunakan untuk menyembelih adalah setiap benda tajam yang dapat mempercepat hilangnya nyawa atau ruh seperti besi, batu, bambu. Nah, yang pertama, benda tajam dan dapat melukai. Yang kedua, benda tersebut terbuat dari batu, bambu, besi, dan benda logam lainnya. Yang ketiga, benda tersebut tidak terbuat dari kuku, gigi, dan tulang. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang artinya apa saja yang dapat mengalirkan darah dan disebut nama Allah, maka boleh kamu makan, bukan gigi dan kuku, dan aku akan beritahukan kepada kalian tentangnya. Adapun gigi itu adalah tulang, sedangkan kuku itu adalah senjata orang Habsyi. Hadis riwayat Bukhari. Sunah-sunah dalam penyembelihan. Hal-hal yang disunahkan dalam penyembelihan hewan. Yang A, membaca basmalah. B, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang C, memajamkan alat penyembelihan. Yang D, menghadap kiblat. Yang E, menghadapkan muka sembelihannya ke arah kiblat. Yang F, memotong dua urat nadi yang ada pada kiri dan kanan leher hewan. Yang G, hewan yang disembelih rusuk kirinya di sebelah bawah sehingga lebih mudah bagi orang yang menyembelihnya. Yang H, mempercepat proses penyembelihan agar hewan tidak tersiksa. Yang I, menyembelih pada bagian pangkal leher hewan. Hal-hal yang dimakruhkan dalam penyembelihan, di antaranya A, dilakukan oleh orang tua. B, dilakukan oleh orang yang mumazik.
C. Dilakukan oleh orang yang sedang mabuk. Hal-hal yang diharamkan dalam penyembelihan, di antaranya A. Disembelih pada bagian tengkuk. B. Disembelih pada leher bagian samping. C. Disembelih pada bagian dalam telinga. Cara penyembelihan hewan paling utama adalah robohkan hewan dengan kepala menghadap kiblat. Awali dengan membaca bismillah. Lakukan sekali dengan gerakan potong pada leher hewan kurban. Gantung kaki belakang hewan setelah disembelih. Ikat saluran makanan dan dubur hewan. Yang pertama, binatang yang akan disembelih dirobohkan, kemudian kakinya diikat dan dihadapkan ke sebelah rusuknya yang kiri agar mudah dijagal. Yang kedua, penyembelih menghadapkan diri ke arah kiblat. Begitu pula binatang yang akan disembelih. Yang ketiga, penyembelih memotong urat nadi dan kelongkongan yang ada di kiri dan kanan leher hewan kurban sampai putus agar lekas mati. Urat kelongkongan adalah saluran makanan. Kedua, urat hewan tersebut harus putus. Yang keempat, saat menyembelih hewan kurban, petugas penyembelih membaca runtutan doa sebagai berikut. Yang pertama, membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahi Allahu Akbar. Artinya dengan menyebut nama Allah, Allah yang maha besar. Yang kedua, membaca takbir 3 kali dan tahmid sekali. Artinya Allah maha besar, Allah maha besar, Allah maha besar, segala puji bagimu. Kemudian membaca salawat Nabi. Artinya, Tuhanku limpahkan rahmat untuk Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Selanjutnya membaca doa menyembelih hewan. Artinya, ya Tuhanku, hewan ini adalah nikmat darimu, dan dengan ini aku bertakarub kepadamu karenanya, hai Tuhan yang maha pemurah, terimalah takarubku. Yang kelima, untuk hewan kurban yang lehernya agak panjang, maka menyembelihnya harus dipangkal leher sebelah atas agar ia lekas mati. Yang keenam, untuk binatang yang tidak dapat disembelih lehernya karena liar atau jatuh ke lubang sehingga sulit disembelih, maka penjagalannya dapat dilakukan di mana saja di badannya, asalkan kematian hewan itu disebabkan karena sembelihan, bukan atas sebab lain. Penyembelihan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, setelah hewan kurban benar-benar mati, barulah boleh dikuliti. Selain itu, dalam proses penyembelihan hewan kurban, para pelaksananya juga harus menerapkan protokol menjaga jarak fisik atau physical distancing. Sejumlah ketentuan menjaga jarak fisik pada saat proses penyembelihan hewan kurban adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemotongan hewan kurban dilakukan di area yang memungkinkan penerapan jarak fisik. Yang kedua, penyelenggara mengatur kepadatan di lokasi penyembelihan yang hanya dihadiri oleh panitia dan pihak yang berkurban. Yang ketiga, jarak antar panitia pada saat melakukan pemotongan, pengulitan,
pencacahan dan pengemasan daging mesti diatur. Yang keempat, pendistribusian daging hewan kurban dilakukan oleh panitia ke rumah mustahik atau orang yang berhak menerima bagian daging kurban. Haram mengkonsumsi daging hewan yang diragukan kehalalannya. Surat Al-Baqarah ayat 173 yang artinya sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 173. Kalau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi.